Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Agro TV di mana saja berada? Di samping saya ini adalah Pak Jasmuri, seorang peternak sapi, peternak kambing, dan ya sudah malam melintang lah di dunia peternakan dan perkambingan. Ya Pak Jas ya? Siap. Jasmuri. Hari ini kita akan bicara-bicara tentang sesuatu yang viral, Mas Jas, tentang PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah ini Anda sebagai seorang peternak, bagaimana Anda menyikapi tentang penyakit mulut dan kuku ini? Yang pertama mungkin sikap kita terhadap PMK ini, jangan meremehkan ini. Begitu. Jadi PMK ini memang benar-benar ada. Terlepas itu informasi asalnya dari mana dan segala macamnya, ini tidak bisa kita remehkan. PMK ini jelas ada. Jelas ada, yang ini kita tahu di teori dan banyak disampaikan di seminar atau artikel bahwa penyebarannya bisa mencapai 100%, 90 sampai 100% tingkat penyebarannya, penularannya. Artinya apa? Sebagai peternak kita menghadapi ini jangan diremehkan, kita harus serius. Perlu banyak bertanya, perlu belajar bagaimana cara menangani, menghadapi, dan jangan panik gitu ya. Karena yang jelas juga banyak disampaikan angka kematiannya kecil. Ini menurut informasi yang kita terima, baik wisada, banyak lah artikel dan dokter-dokter hewan, para ahli sudah banyak menyampaikan tingkat kematiannya kecil. Cuman memang kadang karena salah penanganan, nah, akhirnya menjadi parah, asupan atau suplai makanan tidak ada sehingga sampai mati atau dipotong paksa. Ya, kita potong dulu pembicaraannya. Ya. Penyebarannya tadi lewat apa saja biar kami semua tahu? Kalau yang saya tahu atau pernah saya baca, pernah ikuti seminar, memang ini hampir di semua media bisa dilewati untuk penularan. Lewat udara bisa, lewat air bisa, lewat kontak langsung bisa, baik melalui manusia atau hewan lain, atau mobil yang dipakai untuk mobil transportasi pengangkut itu juga bisa. Artinya emang ini karena sangat mudah menular, yaitu yang perlu kita waspadai, artinya kita juga jangan istilahnya menganggap tempat saya tidak mungkin kena. Itu justru malah hampir mustahil bisa dipastikan akan kena kalau memang di sekitar kita sudah kena. Apalagi di sekitar sini Sidoarjo termasuk lokasi yang awal-awal atau dari awal terindikasi menjadi sumber PMK. Sumber PMK ya. Iya, itu memang kita harus sangat hati-hati. Intinya ya untuk peternak semuanya lah. Jangan disepelekan, apalagi sampai membuat pernyataan, ini hanya isu, ini hanya permainan, itu jangan. Politik apa segala macam gitu ini serius, PMK ini serius, dan memang kita harus siap menghadapi. Mulai sekarang kita cari informasi, kita belajar bagaimana menangani PMK supaya sapi bisa selamat, karena memang menurut semua informasi angka kematiannya kecil. Saya baca di medsos itu ya, banyak orang yang bicara bahwa ini dibikin seperti pada saat corona. Orang yang tidak yakin tentang corona, itu katanya corona itu buatan secara politis ya. Ini juga begitu, karena ini kebutuhan sapi itu banyak. Ini sapi yang di petani-petani di dalam negeri ini mau dihabisin, terus ada permainan impor dari luar negeri daging sehingga bisa dijual di sini, atau impor sapi dari luar negeri. Menurut Anda bagaimana itu? Kalau saya tidak berani berspekulasi sejauh itu, ini permainan atau bukan, atau yang jelas ada sebagai peternak kita harus menyelamatkan ternak kita supaya bagaimana kita tidak terlalu merugi. Fokusnya kita menyelamatkan menyelamatkan itu dulu. Terlepas itu ada permainan segala macam, saya tidak berani berspekulasi. Cuman memang kita sangat berharap bahwa ini harus ada peran pemerintah, tidak tahu vaksin, obat-obatan atau tenaga ahli untuk bisa turun ke kandang-kandang, termasuk kebijakan lockdown, transportasi, sirkulasi hewan antar kota dan lain sebagainya. Dan jelas selain kita berusaha maksimal untuk menangani ternak sendiri, kita juga berharap peran pemerintah segera ada. Ini yang menjadi diskusi kita, karena banyak atau beberapa kejadian di petani, di peternak bawah,
itu ketika sudah panik sapinya sakit manggil mantri atau dokter hewan, ya bahasanya pokoknya disuntik dan ternyata biayanya tinggi. Nanti bisa ada lah kalau misalnya perlu kesaksian itu sudah ada yang sampai di ongkos 200, gitu 250 ya? per ekor. Iya. Terus Itu juga pun hasilnya masih diragukan karena sapi tetap sakit. Dan kita tahu memang PMK sampai hari ini belum ada obatnya. Oke, sekarang kita sebagai peternak yang harus kita lakukan ya adalah pencegahan dan penyembuhan kalau bisa terkena. Nah, untuk pencegahannya apa yang kita lakukan, Mas Jas? Kalau pencegahan sebenarnya kalau kemarin kita sudah sangat familiar dengan corona. Sangat familiar. Kita tahu ini mirip corona ya. Iya, karena virus jelas mati dengan cuci tangan ya, sabun ya. Itu bisa disinfektan untuk disemprot ke kandang. Ya, kebersihan untuk membatasi kunjungan orang, membatasi hewan masuk baru terutama dari pasar atau dari tempat yang tidak jelas asal usulnya. Ya, pembatasan itu mungkin hampir sama lah mungkin dengan corona, itu untuk pencegahan. Kalau untuk yang sudah terlanjur kena kemarin ya beberapa hasil diskusi dengan teman-teman itu termasuk ada pernyataan dari dokter hewan itu. Jadi penyakit PMK ini kan menyerang khusus mulut dan kuku. Nah, ketika mulut terserang seperti sariawan itu, nah itu kan dia tidak mau makan. Susah makan, tidak mau makan. Nah, itu disarankan bagaimanapun caranya itu kita tetap memberi suplai makanan. Ada istilah sampai rumput kalau perlu dibubur atau mungkin pakai sentrat atau apa, pokoknya bisa masuk. Nggak tahu dicuntang, digelonggong atau apa istilahnya. Yang penting dia asupan makanan tetap masuk. Nah itu kalau itu tetap bisa berjalan, itu kemarin istilahnya? Bisa timbul imun. Imunnya membaik, dia bisa memproduksi antibodi untuk melawan virus sehingga bisa sembuh. Dan itu hampir sama, membutuhkan waktu 10 sampai 14 hari. Iya. Gitu. Itu yang istilahnya perawatan bagi yang sudah terlanjur sakit. Kira-kira itu yang mungkin perlu. Makanya kalau saya sarankan kita perlu banyak cari informasi, kita perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya ke orang-orang yang mungkin tahu betul dan bisa menangani ini, termasuk yang ternak sudah nangani sampai sembuh. Karena jelas ada jadi PMK-nya ada, terus penyakitnya jelas-jelas ada, yang sembuh pun juga ada. Yang sembuh itu yang harus. Ini kan perlu bahasa sekarang perlu dikolaborasi lah informasi. Ini momen kita bahwa petani kita, peternak kita mudah-mudahan terbuka pikirannya, mau membuka diri terkait wawasan, mau membuka diri untuk belajar, mau membuka diri untuk lebih banyak berkomunitas antar peternak, sehingga ke depan kita bisa berharap ternak ini maju, ternak ini pinter, modern. Nah, ya harapannya pertanyaan-pertanyaan kenapa Indonesia masih impor dan lain sebagainya itu kita bisa jawab karena kita memang pinter, ada kekuatan, ada ilmunya. Jangan kita hanya protes kenapa impor, tapi ternak kita ternyata memang secara kualitas hanya begini-begini saja. Ya kira-kira begitulah. Menarik sekali, Mas Jasmuri. Terima kasih bincang-bincang kita di siang hari ini. Terima kasih juga Anda yang sudah menyimak hingga selesai. Semoga sukses selalu dan salam Indonesia Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.